saja. Ya, maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga siapapun yang menjawab salam saya setelah ini, saya doakan sisa hidupnya berkah. Dan kalaupun nanti waktunya kembali pulang, diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah, kemudian dimasukkan di surga yang tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum terhubung Bu ya, saya coba dulu restart. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Rusnadi, seorang hamba Allah yang dilahirkan di Sungai Limau, di desa terkecil, Desa Paingan, dengan suku Sikumbang. Tinggal di Jakarta. Bukan pesisir. Pariaman. Itu Pariamannya. Yo. Enggak, bukan Paingan, Paingan. Paingan. Di Paingan tuh oto ringan, truk ringan, pesawat juga ringan. Sebabnya di Paingan. Alhamdulillah terhubung ya. Saya mau pakai mic-nya Imam, soalnya sebagai trainer jarang duduk. Jalan-jalan. Sukanya jalan-jalan. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi lebih baik insya Allah. Bisa. Tes 1 2. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, saya mulai hari ini. Judulnya yang paling tebal, merawat bahagia. Merawat bahagia. Begitu mendengar kata ini, ada dua yang muncul. Pertama tanggapan positif, yang kedua tanggapan negatif. Tanggapan positif dan tanggapan negatif. Kalau tanggapan positif, dia akan berkata, baik, saya sudah bahagia, maka saya akan merawat bahagia saya. Nah, orang yang menanggapi dengan negatif, dia akan berkata, bahagia sejauh ada orang, baru kamu merawatnya. Maka orang yang merespon dengan cara kedua, insya Allah hidupnya akan susah terus. Maksudnya apa ini? Mari kita belajar pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita. Lain kamu buyahangkah? Lain. Waktu itu dia berdialog dengan seorang Amerika ateis. Amerika ini berkata kepada Buya, Buya, saya sudah ke Arab ini. Ya. Lalu saya menemukan pelacuran, saya menemukan perjudian, saya menemukan orang yang tidak berjilbab, saya menemukan banyak kejahatan. Apa yang dijawab oleh Buya kepada orang Amerika ateis ini? Ateis berarti tidak punya agama. Kata Buya sederhana, sebentar, saya juga sudah ke Amerika. Oh,
Saya sudah ke Amerika, saya menemukan orang yang sholat di sana, saya menemukan orang yang beribadah, saya menemukan orang yang bersedekah, saya menemukan seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Ateis tadi mulai terdiam. Ini orang maksudnya apa? Coba terangkan kepada saya, Buya, maksud Buya apa? Dalam hidupnya akan dipandu dengan apa yang dia fokus. Kalau dia fokus pada kejahatan, maka hidupnya akan dia temukan teman-teman yang jahat, sahabat-sahabat yang jahat, dan kehidupannya dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur kembali adalah kejahatan, karena fokusnya kejahatan. Tetapi seseorang yang sudah mengikrarkan diri, saya adalah hamba Allah, saya pelayan Allah, saya hidup untuk Allah, saya kepingin semuanya untuk Allah, maka dari bangun tidur dia sampai tidur kembali, hari-harinya adalah hari-hari bersama Allah. Itu yang dilakukan oleh ayahanda Haji Abdul Aziz. Masuk bu kajiannya? Masuk Pak? Masuk. Nanti lebih dalam lagi ya, pelan-pelan dulu, tidak apa-apa. Di atas kita baca ini, hukum kehidupan. Apa hukum kehidupan itu? Kehidupan itu adalah seperti laptop yang terpajang ini dengan layar yang ada ini. Coba kita cek ini. Nah ternyata begitu saya buka, ini tampilan yang ada di laptop dengan tampilan yang ada di sini sama. Begitu saya lebarkan pandangan fokusnya, yang di laptop ini sama dengan yang ada di layar. Sama bu? Sama. Apa maknanya? Saya coba uraikan lagi. Ibu, bapak, begitu tadi selesai sholat, 1-2 jemaah pulang, keluar, baik laki ataupun perempuan. Karena saya fokusnya adalah orang yang positif, orang yang masih tertinggal, maka yang saya pikirkan orang yang tertinggal, yaitu orang yang Allah pilih untuk dapatkan ilmu ini hari ini. Saya bukan memiliki ilmu, hanya menyampaikan saja. Maka inilah hati nurani kita Bapak Ibu, hati nurani kita, dan inilah proyek keadaan. Maka kalau kita belajar melihat hukum kehidupan lagi, bisa mundur ke belakang loh. Aturan-aturan ada. Hukum pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu hukum pertama. Allah tidak akan membebankan sesuatu kepada manusia kecuali dengan kesanggupan hambanya. Maka siapapun di antara kita, udah pasti kita sanggup menghadapi kenyataan ini. Di bawah kaki ada hotel, jadi lalu jadi merantau sih Pak ya. Nah, seorang presiden direktur tugasnya diberikan kepada seorang presiden direktur. Seorang office boy tugasnya diberikan kepada seorang office boy. Maka nggak ada yang berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba kita tukar nih keadaan hari ini. Misalnya Adinda yang ini jahit, tukar dia suruh menjalani yang dijalani Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz suruh jalan ini, nangis dua-duanya. Nangis dua-duanya. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hukum pertama bisa dipegang Bapak Ibu? Bisa ya. Artinya apapun kejadian yang terjadi pada diri kita hari ini, semua sudah diukur Allah. Tinggal bagaimana kita menghormati hukum pertama ini. Ya Allah, aku menghormati hukum-Mu, maka apapun yang Engkau berikan kepadaku, aku menerimanya. Bu, Pak, jika seorang suami bertengkar bersama istri, saya mau bertanya dulu Pak, Bu, jika seorang suami bertengkar bersama istrinya, bertengkar kepada istrinya juga, maka pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan? Perbaiki hubungan. Kemana cara perbaikan hubungan yang benar?
Apakah suaminya harus bujuk-bujuk istrinya? Atau istrinya bujuk-bujuk suaminya? Jangan. Ibu kalau bertengkar dengan bapak, jangan bujuk bapak. Bapak kalau bertengkar dengan ibu, jangan bujuk ibu. Pertama sekali langkah yang dilakukan adalah kembalikan ke hukum pertama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siapa pemilik izin kejadian? Allah. Maka lapor dulu ke Allah. Ya Allah, istri saya ini luar biasa. Lapornya ke Allah, bukan di media sosial, bukan di Facebook, bukan di Instagram atau WhatsApp. Lapornya ke Allah. Ya Allah, aku serahkan seluruh urusanku terhadap istriku kepada Engkau. Aku ingin memperbaiki diriku beribadah kepadamu. Cukup, itu aja. Demikian juga istri. Nanti lihat keajaiban, Allah yang akan perbaiki. Begitu banyak perkelahian yang selesai ketika kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak bisa apa-apa aslinya. Siap Bapak Ibu? Udah cukup kajiannya? Oh belum. Baik, saya teruskan lagi Bu. Manusia diciptakan di muka bumi ini hanya dengan dua tujuan. Bu, Pak, dengan dua tujuan. Pertama, dimuliakan. Kedua, dimanja. Coba diulangi. Pertama, dimuliakan. Yang kedua, dimanja. Buktikan kalau itu benar. Mari kita buktikan. Begitu manusia diciptakan. Al-Baqarah ayat 37. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa yang menciptakan khalifah? Manusia, Adam. Waktu berada di surga, begitu Adam kepikiran mangga udah datang di tangannya. Tinggal makan. Dimuliakan enggak? Dimanja enggak? Dimanja. Aslinya kita itu penduduk surga semuanya. Lalu manusia, namanya status manusia, senangnya berbuat salah. Senangnya berbuat salah. Akhirnya pindah kelas. Dari kelas surga turun ke kelas dunia, terpisah jauh. Ini pendek dia. Masih dimuliakan dan dimanja enggak? Masih. Semua ada. Ada semua tumbuhan yang ada, semua buah-buahan yang ada, air semua ada. Tinggal ambil nggak Nabi Adam waktu itu? Sampai akhirnya pertemuan kembali dengan Hawa. Benar nggak? Dimuliakan dan dimanja. Tapi lagi-lagi, kalau tadi berdosa, berdua bersuami istri, melanggar ketentuan Allah, kemudian di dunia terjadi lagi dosa anak manusia, Habil dan Qabil bunuh-bunuhan. Lalu kata Allah, dikurangi lagi nikmat. Nggak bisa ngambil buah saja, beli. Turun nggak? Turun. Padahal aslinya kita dimuliakan dan dimanja. Masih berbuat dosa nggak? Namanya anak manusia. Masih. Nggak bisa beli, utang sekarang. Kenapa? Karena dosa yang terus dilakukan. Padahal kita jika berhati-hati terhadap dosa, insya Allah keajaiban akan hadir. Mari kita perhatikan baik. Aku bersama prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika ia meminta kepadaku. Ada orang punya problem, yang punya hutang. Saya tahu cerita, saya ikuti kisah dari Ustaz, 3 triliun. Berapa bulan tak selesai? Seminggu 3 triliunnya lunas. Nggak masuk akal. 3 triliun kalau kita bayangkan kita besar dia. Besar. Tapi kalau Allah yang membayangkan 3 triliun terlalu kecil kan? Terlalu kecil. Maka jika ada di tempat ini orang yang hutangnya nggak sampai 100 juta, kayaknya udah mau mati, malu. Sama yang punya hutang 3 triliun tadi. Apa maksud saya kira-kira?